Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada setiap hari Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin Inspirasi Menulis. Saya akan ngobrol tentang tips dan trik menulis. Dan tema kali ini adalah mau mulai menulis, mulailah dengan menulis bebas, free writing. Para sahabat Manjada Wajada, saya beberapa tahun yang lalu menulis tentang free writing setelah menonton film dengan judul yang sama, free writing. Jadi kisahnya begini, di sebuah sekolahan itu anak-anaknya itu susah sekali diajarin tentang menulis. Mereka disuruh menulis. Nah, setelah disuruh menulis, kemudian di kaidahnya ini. Jadi anak-anaknya itu sudah bosan, anak-anaknya itu sudah nggak mau menulis. Akhirnya kemudian putus asa gurunya itu. Lalu didatangkan guru yang baru, dan dia punya teknik yang luar biasa, namanya free writing, menulis bebas, kira-kira begitulah. Nah, menulis bebas ini seperti apa? Menulis bebas ini, itu pertama temanya bebas. Jadi dia bilang, oke, sekarang kita pelajaran tentang teknik menulis, maka silakan kalian menulis apa saja, temanya apa saja. Nah, anak-anak itu bingung. Pak Guru, ini bukannya seperti biasanya itu temanya sudah ditentukan? Tidak. Kali ini kalian silakan untuk menulis apa saja. Jadi pertama, menulis bebas itu temanya apa saja. Yang kedua, setelah temanya apa saja, menulis bebas itu nggak usah kayak pakai kaidah dulu deh, kaidah bahasanya. Nggak usah mikirin benar salahnya. Pokoknya menulis saja. Ini menarik nih. Buat anak-anak yang tadinya itu biasa dikekang, harus benar secara grammar, harus benar secara bahasa, harus benar titik komanya. Ketika mereka diminta untuk menulis bebas, senang sekali. Jadi menulis tema apa saja, menulis kemudian nggak perlu titik komanya, nggak perlu kaidah bahasanya, udah tulis saja, yang penting selesai. Nah, itu dua hal itu ternyata menumbuhkan minat yang luar biasa buat anak-anak untuk menulis. Karena biasanya mereka belum apa-apa sudah ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang itu sebenarnya ada di pikiran saja. Ketika kekhawatiran itu berhasil kemudian dilewatkan, akhirnya lama-kelamaan apa? Tumbuh kecintaan untuk menulis. Yang tadinya ini penting nih, perasaan. Kayaknya susah deh menulis. Kayaknya tidak bisa dia menulis. Karena baru nulis dikit, ini salah, ini grammarnya nggak benar, ini kaidahnya nggak benar. Begitu baru nulis dikit lalu kemudian sudah disalahkan, nah itu yang terjadi kemudian. Orang itu putus asa. Orang kemudian tidak mau kemudian menulis lagi. Tapi ketika dia dibilang, silakan menulis bebas, apapun itu, maka pelan-pelan mulai kemudian tumbuh. Oh, ternyata
menulis itu mudah ya. Nah, menumbuhkan ini yang penting ini. Jadi ketika pertama kali kita belajar menulis, atau nih buat Bapak Ibu yang guru nih, mengajarkan menulis, yang pertama itu bukan benar salah dulu. Belum apa-apa sudah dicoret-coret banyak banget kaidahnya, ini harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya anak-anak itu nggak mau menulis. Saya sering ngajarin ke sekolah-sekolah. Yang pertama saya lakukan itu adalah tulislah sebebas-bebasnya. Tulislah sebebas-bebasnya, tulisan apa saja. Kira-kira 3-5 halaman. Lalu kemudian saya kumpulkan tulisan-tulisan itu, tulisan bebas. Ada guru, kepala sekolah, kepala pesantren, kepala perpustakanya bilang, Pak Akbar, ini tulisan anak-anak kita edit dulu. Nggak usah, saya bilang. Hasil tulisan mereka kita bukukan. Mau jelek tulisannya, mau salah tata bahasanya, tidak apa-apa. Tapi kita bukukan. Maka tulisan bebas hasil karya anak-anak itu kita kumpulkan, kita bukukan. Kita bukukan, jadi bukunya ada nama mereka di cover buku itu. Kumpulan tulisan, buku antologi. Itu yang kemudian menumbuhkan semangat menulis yang luar biasa. Itu yang kemudian menumbuhkan semangat untuk belajar luar biasa. Setelah itu anak-anak tumbuh, oh aku bisa. Dan dia bisa lihat. Yang nulis kadang-kadang yang itu kita tidak nyangka gitu loh. Yang tadinya kayaknya biasa-biasa, nggak punya bakat untuk menulis, tapi kok bisa? Dan dibukukan lagi. Maka bukan menulis itu bukan kaidahnya dulu yang benar, tapi minatnya dulu. Tumbuhkan minat untuk menulis. Maka selalu saya bilang, pada awal kita menulis, kita tidak bicara dulu kaidah-kaidahnya. Tapi pada awal kita belajar menulis, yang kita lakukan itu adalah menumbuhkan minat kita. Menumbuhkan gairah kita. Maka menulislah sebebas-bebasnya. Temanya apa saja. Gaya tulisannya silakan mau apa saja. Kaidahnya mau salah atau benar silakan saja. Nah, kalau sudah tumbuh gairah menulis, nanti dia menulis yang kedua, ketiga, keempat. Itu nanti dia akan belajar sendiri. Bagaimana menulis kata yang benar, misalnya mempesona atau memesona. Kan? Mempekerjakan atau memekerjakan. Gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu nanti dia akan tahu sendiri. Di sekolah disambung atau tulisannya dipisah. Nah ya hal-hal kayak gitu itu nanti dia bisa belajar sendiri setelah apa? Minatnya tumbuh, setelah kemudian dia kemampuannya tumbuh, menulisnya, kemampuannya itu tumbuh lebih baik. Nah itulah yang akan menjadikan dia lama-lama tulisannya jadi bagus. Lama-lama tulisan kita, kalau kita juga mau belajar, itu jadi bagus. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mulai belajar menulis, mulailah dengan teknik menulis bebas. Jadi tulislah apa saja, temanya apa saja, jangan dipikirkan dulu salah benarnya, mulai saja. Insya Allah itu akan menumbuhkan minat kita untuk menulis. Dari situ kita akan berlatih, semangat, disiplin. Yang lama-kelamaan pasti tulisan kita akan semakin baik dan semakin bagus. Terima kasih. Sebelum saya akhiri selalu saya katakan, mungkin Anda nonton video-video saya, tapi jauh lebih penting itu adalah prakteknya. Nonton video iya,
dengerin seminar iya, pelatihan iya, tapi itu nggak akan ada gunanya kalau Anda tidak praktek. Mulailah dari sekarang praktek menulis. Coba buatkan satu artikel. Ya, berapa halaman terserah deh, 3-5 halaman misalnya. Lalu uploadlah di blog Anda. Di blog pribadi yang gratisan boleh, WordPress, Blogspot, atau blog keroyokan yang gratisan di Guru Kita, di Kompasiana, di mana-mana terserah. Yang penting kita selalu berkarya dengan tulisan-tulisan kita. Pasti bisa kok. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke yang lainnya. Biar manfaatnya lebih banyak, jangan lupa untuk subscribe, biar berkah. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu minggu depan setiap hari Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silakan lihat juga video-video tentang menulis sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.